Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tema yang kita bahas hari ini adalah cara melihat Allah dalam sholat. Tema ini kesannya gimana gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah bab ihsan, bab khusyuk. Ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad, Jibril menjelaskan ada 3 hal yang harus dimiliki orang beriman dan orang Islam. Yang pertama, rukun Islam. Ini yang kita kenal dengan syahadat, an ta'budullah, an tashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji. Ini nanti dibahas, dia akan menghasilkan ilmu agama yang namanya ilmu fikih dan usul fikih. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana cara sholat secara zahir syariatnya, bagaimana cara haji, rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkannya, termasuk istinja, ya, supaya sholat kita sah, tidak batal, cara wudhu, kemudian cara zakat, rukunnya, syarat-syaratnya, dan seterusnya, itu ada di dalam ilmu fikih, usul fikih, dibahas secara rinci oleh ulama. Yang kedua adalah iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan iman itu adalah antuk minallah wa rasuluh. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Pembahasan tentang ini, beriman kepada Allah, malaikat, kiamat, takdir, ini semuanya ada di kitab atau di ilmu namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ya, kadang-kadang disebut dengan fiqhul akbar oleh Imam Hanafi. Kemudian berkembang karena menggunakan ru'yu dipadu dengan nas Al-Quran dan hadis, maka dia menjadi ilmu kalam, ya, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kemudian kadang-kadang disebut dengan ilmu akidah, itu sama, ya. Yang ketiga adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Nah, inilah yang jadi pembahasan kita. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, engkau menyembah Allah seperti anna, sungguh-sungguh, ka, engkau, tarahu, engkau melihatnya. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Engkau menyembah Allah, beribadah, salah satunya adalah sholat, karena sholat ini termasuk ibadah yang paling utama, spiritual, Islam. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Ka, seperti anna, sungguh-sungguh, benar-benar melihatnya. Gitu. Fa'ilam takun tarah, kalau tak sanggup qalbumu seperti itu, masih banyak hijabnya, macam-macam pikirannya, minimal kata Nabi, fa innahu yara, rasakan, ya, engkau harus bisa merasakan engkau sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Cara kita supaya kita beribadah kepada Allah, salat itu seperti benar-benar melihatnya. Nah, bagaimana cara kita melihat Allah dalam salat? Nah, inilah yang jadi pembahasan. Kajian ini Bapak Ibu, ini termasuk bahagian ihsan. Ihsan itu menghasilkan ilmu tasawuf. Sekolah ilmu tasawuf itu namanya tarekat. Cuma tarekat ini kan, mohon maaf,
mengalami pembusukan oleh sebagian orang yang tak berilmu tentang tarekat, menyerang-nyerang tarekat, karena tanpa ilmu, bighairi ilmin, maka tarekat ini kadang-kadang ya ada yang ya tidak bisa dipungkiri, ada sebagian menyimpang, ada sebagian yang buruk. Karena semua ormas, baik Muhammadiyah, NU, ada orang liberalnya, ada juga buruknya, tidak semuanya bagus. Mau dimanapun kita di Indonesia ada yang buruk. Di Mekah, Madinah ada pencuri, pencopet, ada penzina juga. Tidak ada yang bagus semua. Pasti ada penyimpangan, oknum. Bukan ilmunya, tapi oknumnya. Ya. Di Wali Songo ada 9 wali, 10 sama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar yang 1 yang dianggap menyimpang. 9-nya kan lurus. Kira-kira begitulah. Cuma yang menyimpang-nyimpang ini kan bagi orang yang berpenyakit hatinya suka menggembor-gemborkan gitu kan. Nah, yang menyimpang-nyimpang ini yang dipublis gitu kan, sehingga menjadi buruk. Nah, itu yang selalu terjadi. Maka dalam belajar ilmu ihsan, ilmu spiritual Islam ini, kita harus belajar sama ulama yang ahli di bidangnya. Kalau kita belajar sama ulama yang tak ahli di bidangnya, ibarat kapal akan tenggelam, ibarat sesat dan menyimpang. Nah, mohon maaf nih, kita belajar tentang gas. Ya, di ITB, jurusan apa di ITB yang belajar tentang gas? Tapi kita belajar masuk ke jurusan farmasi, belajar dengan pengobatan. Ini kan nggak nyambung namanya. Jadi kalau kita mau belajar gas, masuk ke jurusan bagian gas. Belajar tentang gigi, maksud jurusan dokter gigi. Jangan ke dokter hewan. Nah, begitu bahasanya. Jadi ilmu agama itu pun begini Bapak Ibu. Kalau mau kita tidak sesat, benar-benar menjalankan secara bagus, sunnah Nabi itu kan ada yang zahir, nah itu dalam fikih. Ada yang bersifat akliyah dan nas, itu akidah. Ada yang bersifat spiritual, rasa ruh, nah itu ihsan, ilmu tasawuf, tarekat. Jadi tarekat ini batinnya Islam, ruh. Nah, Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi mengajarkan kita bagaimana cara melihat Allah. Kalau kita perhatikan ya bahasa di sini kan digunakan ka'annaka taro, seperti engkau benar-benar taro, ro'a. Nah, ro'a itu kalau bahasa Arabnya kita perhatikan penggunaannya, misalnya ro'a fil manam, melihat di dalam tidur. Kalau dalam tidur kita ngelihat pakai apa? Bapak kalau tidur mimpi ngelihatnya pakai apa? Pakai mata kepala atau pakai hati, pakai ruh? Melihatnya pakai mata hati atau mata ruh. Mimpi kita ketemu orang tua kita, ketemu sahabat, ya itu melihatnya pakai mata hati, kolbu. Maka hemat kami ketika memahami hadis ini, ro'a di sini lebih cenderung kepada melihat pakai basirah, mata hati. Baru nanti ditarik ke zahir. Jadi seperti benar-benar kita melihatnya. Maka Ibnu Abbas dalam hadis sahih mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fuadihi marratin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah 2 kali. Melihat Allah 2 kali bi fuadihi, dengan mata hatinya. Nah, jadi ra'a di sini gunakan kata ra'a sama, tarahu ra'a rabbahu, melihat Tuhannya bi fuadihi, dengan mata hati. Jadi untuk menyaksikan Allah dalam sholat, melihat kenyataan Allah dalam sholat, baik asma'nya, sifatnya, af'alnya, sampai kepada zatnya atau nurjatnya, hampir zat, itu hanya bisa dilakukan dengan hati kolbu, dengan rasa ruhani, dengan mata ruh. Begitu bahasanya. Ya. Maka memahami Allah itu, mendekati Allah itu tidak bisa hanya mengandalkan akal semata. Akal apalagi akal orang awam, akal biasa. Tidak bisa. Akal materialistik, akal ma'asyi, kata Syekh Abdul Jilani. Akal level 1. Tidak bisa. Dia minimal akal ruhi.
Akal ruh itu adalah rasa. Rasa ruh, bukan rasa jasmani. Nih, mohon maaf nih. Ruangan ini panas apa dingin? Dingin. Terasa dingin kan? Iya kan? Yang melihat dingin itu mata kepala atau rasa? Rasa. Mata kepala bisa lihat dingin nggak? Tidak bisa. Yang bisa melihat nyata dingin itu adalah rasa. Tapi namanya rasa paling luar. Namanya rasa jasmani. Terasa dingin kan di jasmani kita? Kalau mata kita nggak bisa nyaksikan dingin. Dia lemah. Karena akal ini dia dapat ilmu dari panca indera, dari mata, telinga, dari kolbu, dari rasa. Nah, ngerasa, melihat yang dingin aja mata kita nggak bisa kan? Bagaimana dia mau melihat nurjatnya? Nggak sanggup. Apakah akal kita percaya ruangan ini dingin? Percaya? Mungkin kedinginannya ngantuk nih, gak ada yang jawab. Percaya nggak akal kita bahwa ruangan ini dingin? Percaya. Kenapa bisa percaya? Nyata nggak rasa dingin ini? Oh, begitu Pak. Nyata nggak rasa dinginnya? Nyata? Nyata sekali. Yang membuat nyata apa? Rasa. Maka Allah katakan huwa zahir. Allah itu jahir, nyata. Tapi nyata dalam pandangan rasa mata hati. Ya. Begitu awal belajarnya spiritual. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memahami Allah, memandang Allah itu bukan pakai mata rasa jasmani, tapi rasa ruhani minimal. Ya. Makanya nanti kalau kita sholat, kita nangis itu kenapa? Tersentuh kolbu kita. Sedih, rindu sama Allah, itulah rasa ruh namanya. Jadi rasa sedih, rasa rindu itu adanya di kolbu, puat, di kolbun atau di puadun. Rasa sedih di kolbu, di hati. Hati mana? Tidak di jasmani, bukan jasmani yang rasain. Nih, di dalam dia. Nah, maka kalau kita dengar orang baca Quran, kita merinding, menangis, nah itu berarti benar cara sholatnya. Sudah di tingkat rasa, di tingkat kolbu dia. Maka Allah membahasakan apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat, gemetar hatinya. Wajilat qulubuhum, gemetar kolbunya. Allah, disebut nama Allah, gemetar kolbunya. Wah. Tapi melihatnya pakai kolbu, pakai mata hati. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad melihat Allah pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah ini, dia benar-benar dan pernah melihatnya dalam bentuk yang lain. Nabi sudah melihat Allah 2 kali di Sidratil Muntaha, kemudian diwahyukannya salat. Hadis Tirmidzi hasan. Nah, jadi melihatnya itu pakai kolbu dulu, Pak. Kolbu dulu dibersihin. Bagaimana supaya kolbu kita bisa melihat Allah? Maka tidak ada cara lain kecuali dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Banyak istighfar, banyak ibadah. Ibadah ini bersihin dosa, bersihin bintik hitam semua. Istighfar apalagi? Astaghfirullahaladzim. Nangis. Tetes air mata. Tara ayunahum tanfidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata. Kenapa? Mereka arafu ma'rifat, mereka mengenal al-haq. Mereka mengenal Allah, netes air matanya. Rasanya itu menyaksikannya. Rasa di kolbu, merasa Allah itu nyata. Nah, kenapa? Karena dia arafu minal haq, dia mengenal ma'rifat, mengenal al-haq, mengenal Allah. Ya, mengetahui kebenaran Al-Qur'an.
Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam Quran disebutkan Allah Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana. Nah, jadi Ibnu Abbas mengatakan ra'a rabbahu, Nabi Muhammad melihat Allah mendekat-mendekat sehingga jaraknya seperti dua busur atau lebih dekat. Nah, jadi Nabi Muhammad melihat kenyataan Allah, melihat. Kalau di bahasanya sini salah satu sahabat yang yakin bahwa Nabi melihat zat Allah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi dalam ilmu spiritual nanti itu adalah tajalli, namanya tajalli zat atau sifat zat, ya. Hakikat zat yang sebenarnya itu adalah meliputi segalanya. Seorang sahabat riwayat Ahmad pernah bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'. Ya Rasulullah, di mana Allah? Di mana zat Allah itu? Di mana Allah sebelum dia menjadikan segala sesuatu? Kata Nabi, fi ama. Wa ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Allah itu fi ama, di ama. Di atasnya enggak ada udara, enggak ada awan, di bawahnya enggak ada apa-apa, enggak ada udara, enggak ada awan. Maksudnya apa fi ama? Qala al-qadi, ama itu adalah kekosongan murni. Unimagine, sesuatu yang tak bisa digambarkan, dibayangkan. Yang tak tercapai oleh akal biasa. Enggak bisa digapai. Maka nanti ada istilah ilmu ma'rifat zat atau mendekati zat itu diajarkan guru-guru kita dengan istilah ruang kosong. Karena Allah itu sebelum tercipta segalanya dia berada di ama, di kekosongan murni. Maka muncullah teori kalau mau melihat Allah, ya kosongkan diri kita. Kita merasa fana, mati. Bahasa Nabi mati. Ta'allamu alla yarawna rabbakum hatta tamutun. Ketahuilah kamu tidak bisa melihat Tuhanmu sampai kamu mati. Maka kalau mau khusyuk sholat, matikan diri. Mati itu gimana? Kita merasa la haula. Kita merasa yang gerakkan ini bukan diri kita, tapi Allah. Allahu Akbar. Kita merasa yang menggerakkan jasmani kita ini Allah. Kita itulah haula, dada kekuatan. Kekuatan itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sifat kekuatan itu dihembuskan Allah ke ruh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku yang menyiapkan ruh, kutiupkan ruh min ruhi, dari ruhku, ruh sifatku. Maka dalam kitab Izzuddin bin Abdus Salam, salah satu ulama bekar Bashar, ulama Syafi'iyah, rajanya ulama, ada dia nulis kitab tentang ma'rifat. Di sana diambil riwayat Allah bertanya kepada Nabi Daud, Daud, bagaimana engkau mema'rifatiku? Mengenaliku? Ya Allah, aku mengenalimu dengan kelemahanku, ketidakberdayaanku, ketidakmampuanku. Dan aku mengenalimu dengan kemahakuasaanmu, kemahabesaranmu. Ini yang dibahasakan dalam ilmu spiritual, fana. Maka Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, orang yang sudah sampai ke puncak ilmu, maka dia akan berada dalam posisi la haula wala quwata illa billah. Ini puncak ilmu, Pak. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Bapak kalau sholat gini, Allah. Nggak bisa dibuat-buat. Bukan aku yang gerakkan ya Allah, tapi engkau. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi aku membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang manah. Tak bisa dipaksa-paksa, Pak. Spiritual itu. Bapak nggak akan bisa yakin yang menggerakkan Allah kalau belum ruhaninya sampai ke makom itu. Ibarat orang belajar dari SD, SMP, kalau belum sampai akal kita nanti sinus kosinus, nggak bisa dipaksa SD belajar sinus kosinus. Cukup tambah-tambah dulu, tambah-tambah, bagi-bagi kali-kali. Nanti udah levelnya tinggi, udah semakin halus rasanya, baru bisa sinus kosinus. Semakin cerdas akalnya, baru naik. Kalau sudah semakin halus rasa kita, ya kita merasakan, bukan kita yang menggerakkan ini, yang menggerakkan Allah. Nah, yang menggerakkan jasad kita ini Allah Ta'ala. Kita la haula, gak ada daya ya Allah, gak ada daya upaya. Kita pasrah.
Dan itu bukan saya ngomong, itu Allah sendiri yang ngomong. Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan kau yang memanah Muhammad, aku yang mana. Bukan bahasa dia, bukan bahasa kita. Nah, disitulah nanti kita di makom namanya makom sifat. Itu udah tinggi. Kita menyaksikan bahwa yang menggerakkan jasmani kita ini, angkat takbir ini Allah. Ruhani kita udah keluar dari diri kita. Kita menyaksikan. Yang menggerakkan itu adalah dia. Ya, sifatnya, af'alnya. Itu yang disebut dengan tauhid af'al. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang Isra Mi'raj diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa domir kata ganti, kata dana mendekat, auha mewahyukan, dan ro'ahu melihat kembalinya kepada Allah. Jadi di situ yang mendekat itu adalah Allah. Dengan demikian maka Rasulullah SAW melihat Allah. Ini pendapat Ibnu Abbas dan pendapat sebagian ulama, ya, ulama-ulama besar dalam memahami itu. Imam Nawawi juga mengatakan, ya, pendapat ini kuat. Rasulullah melihat Allah dengan mata kepalanya di malam Isra Mi'raj. Malah beliau mengatakan melihat mata kepala. Mata kepala kita bisa melihat Allah apabila mata kolbu kita sudah kebuka, baru tersambung ke mata kepala. Kalau mata hati tidak kebuka, nah ini yang dikatakan Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat lebih buta lagi. Buta di situ apa? Kata Allah Ta'ala, at-tu'ma'al qulub, yang buta mata hati, bukan mata kepala. Maka tak ada hubungannya orang yang buta di dunia nanti buta di akhirat. Apakah orang buta mata kepala nanti dibangkitkan buta lagi di akhirat? Nah, ada hubungannya. Penyakit fisik gak berhubungan dengan alam akhirat. Yang buta di situ buta mata hati. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Imam Ali pernah ditanya ketika dia sholat, "Ya Ali, apakah engkau melihat Tuhanmu dikala engkau beribadah sholat?" Apa jawab? "Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang tidak aku lihat." Nah, kemudian Sayyidina Ali ditanya lagi, ya, "Gimana bisa engkau melihat Allah?" Allah tidak dilihat oleh mata atau arah tertentu, melainkan dengan hati, dan ada di semua arah. Artinya Allah itu meliputi segalanya. Maka sifat zat Allah itu, Pak, Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya apa itu? Allah itu sifat zatnya seperti sifat cahaya. Ketika cahaya matahari memantulkan langit dan bumi, cahaya itu meliputi segalanya. Inilah tauhid orang makrifat. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Ini nanti pembahasannya panjang. Ya. Dalam belajar agama ini bertahap saja. Nanti kalau saya jelasin takutnya Bapak agak susah mencernanya. Ini dari awal saja dulu. Tapi saya ingin katakan sifat zat Allahu nur. Allah di situ kata Allah zat, nama zat. Allahu nur. Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu seperti cahaya. Zatnya itu seperti cahaya. Cahaya matahari apabila menerangi langit dan bumi, maka dia mantul, dia liputi semua. Maka Allah katakan, wallahu muhitum bikulli syai', dia meliputi segalanya. Wal ardu qabadahu yaumal qiyamah, bumi dalam genggamannya kecil. Ibnu Abbas bilang, langit dan bumi seisinya ini dibanding dengan kekuasaan Allah, ibarat satu titik diletakkan di tengah telapak tanganmu. Jadi Allah melihat langit dan bumi ini seperti melihat telapak tangan gini. Itu Ibnu Abbas ma'rifatnya. Langit dan bumi ini dibanding dengan Allah Ta'ala, kekuasaan, kemahabesarannya seperti satu titik diletakkan di telapak tangan kita. Ya, titik diletakkan di telapak tangan kita, ya gini aja kan lihatnya. Semuanya terlihat. Maka semuanya berada dalam genggaman kuasa Allah. Maka Allah bisa mematikan di kutub utara, kutub selatan. Serentak matinya. Ya. Pernah malaikat maut ditanya, bagaimana kau cara matikan orang yang wafat? Satu kutub selatan, satu kutub utara, satu timur barat. Katanya,
Bumi ini bagiku dibuat Allah seperti aku melihat di antara dua pahaku ini katanya. Dilihatnya aja gitu, semua terlihat. Nah, itu malaikatnya begitu besar, Pak. Jadi bumi ini seperti di antara dua pahanya dilihatnya. Terlihat semua. Apalagi Allah Ta'ala. Ya. Ini tauhid orang yang ahli ma'rifat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melihat, menyaksikan jannah itu kita bersihkan qalbu kita. Ini salah satu dalilnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, mengajak kembali kepada Allah. Karena kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana supaya ruhani kita mau lagi kembali dia kepada Allah? Ala basirah. Nah, ini yang saya sebut tadi, kita harus basirah. Harus dibuka mata roh itu, disadarkan ulang dia. Karena ruhani kita ini Pak, setelah disambungkan ke jasmani, dia bisa melihat, mendengar, bicara. Dia berhawa nafsu, berakal, memiliki rasa. Dia lupa sama Allah, perjanjiannya. Lastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah kau bersaksi aku Tuhanmu? Syahidna, aku bersaksi Allah. Tapi setelah disambungkan ke jasmani, dia lupa. Lupa dengan kesaksiannya itu. Ya, lupa dengan dialognya sama Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali ala basirah. Ala basirah itu dibuka mata ruhnya, mata hatinya. Bagaimana cara membuka mata hatinya? Ana wa manittaba'ani. Dia harus mengikuti sunnah Rasul. Artinya dia harus beribadah. Jalan yang diajarkan Nabi itu adalah menyeru kita kembali kepada Allah. Jadi kalau matinya jangan kembali ke jangan kembali ke berjemaah sama siluman, setan, jin gitu. Jangan begitu. Kembalinya ke Allah gitu. Ya. Kembalinya ke Allah. Bagaimana supaya dia kembali kepada Allah? Buka mata hatinya, kenalkan dia kepada dirinya lagi. Ingatkan. Basirah. Basirah itu ainur ruh, mata ruh. Buka mata hatinya. Bagaimana cara bukanya? Bersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? Istighfar, sholawat, banyak zikir la ilallah, dan banyak melakukan ibadah dengan ikhlas. Maka semua ibadah kita ini nanti membersihkan qalbu. Sholat 5 waktu seperti kalian mandi di 5 kolam. Setiap hari. Apakah kalian melihat ada yang kotor? Tidak ya Rasul, kata sahabat. Puasa, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, khusyuk, merasa dekat dengan Allah, dihapuskan seluruh dosanya, bersihkan qalbu. Haji sama juga. Barang siapa berangkat haji mabrur, maka dia pulang seperti kharajat mim batni ummihi. Dia seperti baru keluar dari rahim ibunya. Kharajat minal khotoya. Keluar dari dosa-dosanya. Ya. Zakat juga begitu. Khudz min amwalihim shalatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan, mensucikan qalbumu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, ruh serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan jalan buruk dengan jalan takwa. Qad aflah, sungguh beruntung, sukses. Siapa itu? Man zakkaha, orang-orang yang mensucikannya, mensucikan ruhnya dari pengaruh hawa nafsu, dari bisikan setan, dari tarekan akal-akal yang bersekutu dengan hawa nafsu, yang disebut dengan akal-akalan. Ya. Akal itu netral. Kalau dia ikut hati nurani, dia ikut ke Allah, bagus. Tapi kalau dia ikut hawa nafsu, dia jadi buruk. Jadi ego dan mengakal-ngakali untuk berbuat jahat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini cara kita untuk supaya bisa menyaksikan Allah. Dan ini ilmunya bertahap. Pertama, ini saya ajarkan sederhana dari yang sederhana ya. Begitu kita sholat, ini intinya, inti ilmunya. Pertama kita harus mengenali asma. Asma itu namanya asma Allah, ada namanya asmaul husna. Ya, asmaul husna itu apa?
Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz, dan seterusnya. Asma husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu kita sholat, kalau di makom asma namanya, kita angkat takbir Allah. Kita merasakan kasih sayang Allah dari ujung ubun-ubun kita sampai ujung kaki kita. Allah. Sehingga kita nanti meneteskan air mata. Kita rasakan benar kasih sayang Allah itu. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada diri kita. Apa bentuknya? Contoh kasih sayang Allah kepada diri kita. Coba Bapak perhatikan detak jantungnya. Rasakan jantungnya berdetak. Duk, duk, duk. Itu siapa yang membuat jantung itu berdetak? Menyuruh dia berdetak. Coba perintahkan jantungnya detak kencang. Bisa? Bisa nggak kita nyuruh? Bisa Pak? Nggak bisa. Jantung, lu detaknya kencang dong. Gua lagi dengar ceramah nih. Duk, 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 duk. Bisa? Nggak bisa. Loh, katanya jantungnya punya dia, milik kita. Katanya jantungnya milik sendiri. Coba perintah. Ternyata jantung kita pun di luar kekuasaan kita, kendali kita. Ternyata jantung juga pinjaman. Dipinjamkan Allah. Dalam kuasa Allah. Kita nggak bisa menguasai jantung, nggak bisa merintah. Jantung tuh, dia detak dan tuh disemburkan darah. Kencang sehingga naik darah ke atas ke bawah. Kalau dia jantungnya tidak bergetak, maka darah berhenti, mati. Itu semuanya Allah yang ciptakan. Ini harus dirasakan kasih sayang Allah itu. Itu di maqam asma namanya. Allah, rasakan kasih sayang Allah itu pada diri kita dulu. Ya, dosa jauh-jauh, dosa keluar ke dirinya aja dulu Pak. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk yang tinggi di langit dan di diri-diri kalian kalau kalian mau menyaksikan. Wa fi anfusihim. Akan kami tunjukkan. Nah, hatta yatabayyan, sampai nanti kamu tabayyun, sampai jelas annahul haq, bahwa Allah itu nyata. Quran itu benar, Allah itu nyata. Nyata. Kasih sayangnya nyata itu. Ini namanya memandang Allah. Yang dipandang apa? Asma'nya, kasih sayangnya. Asmaul Husna. Pandang itu kasih sayangnya dari diri kita. Mandangnya pakai apa ya? Pakai rasa, pakai kolbu. Makanya kita akan gemetar. Kita akan menangis, kita akan bergetar. Nah, maka ciri orang yang hidup kolbunya itu, kalau dia imam, maghrib, isya, subuh, jahar, kita merinding. Wajilat qulubuhum, hati kamu bergetar. Tara ayunahum, mata kamu meneteskan air mata. Kenapa? Karena kamu menyaksikan kasih sayang Allah itu. Getar. Sama-sama hidup kolbunya. Tapi kalau nggak hidup kolbunya, beribadah tidak pakai hati, tidak pakai ruh, selalu mengabaikan rasa dalam kolbunya, dalam ruhnya, rasa kolbunya nggak dihidupin, rasa rohaninya nggak hidup, nggak bisa menyaksikan, ya nggak ada getar. Walaupun cantik, Kori internasional nomor 1, ngaji nggak ada getaran. Apalagi kalau udah ngerti ilmu rasa, nggak ada getaran, kosong, karena spiritualnya kosong, ompong. Kenapa? Nggak terbiasa beramal dengan kolbu, dengan ruh. Biasa beramal dengan mulutnya aja, fisiknya. Nggak ada kesan. Ya. Nah ini cara menyaksikan Allah dengan hati, dengan kolbu, dengan ruh, dengan rasa. Rasa rohani di kolbu atau rasa nafsani, kemudian rasa rohani. Dia berlapis. Ya, rasa itu tersambung nanti ke rasa jasmani, itu tersambung ke alam mulki, alam nyata. Rasa di kolbu kita itu tersambung ke wilayah malakut. Rasa nurani, rasa bertuhan di Nur Muhammad itu tersambung ke wilayah Jabarut.
kemudian rasa bertuhan. Ya. Nah, itu nanti di wilayah ketuhanan. Maka kata Pak Syaibul Kejelani, ya, kalau kita sholat itu sebenarnya Pak, salah satu sholat itu berimam, imam merasa imam ruh kita, imam qalb kita adalah itu yang disebut dengan buraq. Kendaraan kita menuju Allah itu adalah rasa rindu, rasa cinta dan rindu. Allah cinta rindu. Bapak bisa bayangkan kalau orang memiliki rasa cinta dan rindu, itu gimana kalau dia baca surat? Orang lagi jatuh cinta, lagi rindu, baca surat kekasihnya, itu nangis kan, terseduh-seduh. Ini yang tinggi, yang orang-orang jarang memilikinya. Ya, maka Imam Ali itu kalau begitu dia, kenapa Imam Ali kalau sholat itu kan tombak kena ke betisnya. Nah, mau dicabut sama, jangan. Tunggu nanti pas aku sholat cabut betisku. Begitu dia sholat, tombak dicabut dari betisnya, dia tidak menjerit. Kenapa? Dia tenggelam dalam merasa cinta, dalam rindu menyaksikan Allah. Itu rasa yang paling dalam. Itu letaknya nanti di Jabarut. Nah, itu bisa dijelaskan secara ilmu. Dan kita pun sebenarnya bisa membuktikannya. Teman saya bulan lalu, ya kalau kita belajar spiritual itu dibuktikan semua Pak. Teman saya bulan lalu disuruh zikir, begitu zikir asik dia, dicucu ininya pakai jarum, tembus. Gak ngerasa dia. Kaki nimanya zikir. Udah selesai zikir, coba lihat, dia tangannya udah tembus ini jarum gede. Tangannya, dia gak ngerasa sakit. Suruh zikir lagi, gitu zikir lagi, tarik lagi. Tahu-tahu udah keluar jarumnya. Tinggal darahnya. Netes dikit. Itu pembuktian. Dan itu kalau kita belajar dengan guru-guru spiritual yang tinggi, memang begitu, harus dibuktikan. Bukan ngomong-ngomongan doang. Kalau nggak bisa dibuktikan, ya ngapain kita belajar agama? Karena agama harus dibuktikan Pak, kebenarannya. Bukan teori aja. Maka ilmu ruh, ilmu rasa, dia butuh pembuktian. Harus dibuktikan. Supaya apa? Supaya kita yakin. Supaya kita percaya. Karena dalil yang paling kuat adalah pembuktian. Kalau ada sidang, yang paling kuat dalilnya apa? Pembuktian. Kalau sudah terbukti, sudah. Hakim pasti putuskan. Ajaran agama, doktrin agama kita ini pun, dalil terkuatnya, buktikan. Quran, sunnah ngomong gini, buktikan. Kalau sudah bisa dibuktikan, berarti pemahamannya benar. Tapi kalau tak bisa dibuktikan, berarti salah itu pemahaman. Ada yang kurang. Karena ada orang mengatakan, Islam ini sempurna, sempurna. Benar, sempurna. Tapi spiritualnya, mohon maaf nih. Masa spiritual kita kalah dengan orang biksu-biksu itu? Biksu yang lagi yoga, tenang dia. Kita lagi sholat, gak bisa tenang, gursak-gursuk. Berarti spiritual kita kalah. Kalau spiritualnya rendah, kalah dari biksu-biksu, berarti nggak benar cara ngamalkan agamanya. Nabi itu spiritualnya tinggi. Sholat tahajud beliau dari tengah malam terus. Kata Aisyah, sholat tahajudnya 11 rakaat sama witir. Hudzaifah mengatakan, Nabi SAW baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, 5 juz setengah. Lebih, hampir 6 juz. 5 juz setengah, 1 juz 1 jam. 1 juz setengah jam. Kalau 5 juz setengah, berarti 2 jam setengah lebih. Kata Aisyah, ruku Nabi sama panjangnya dengan baca Qur'annya. Sujud Nabi sama panjangnya dengan baca Qur'annya. Berarti sujud 2 jam setengah, ruku 2 jam setengah, 7 jam setengah. Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian takut masuk subuh, witirlah 1 rakaat. Bapak bisa bayangkan, Nabi sampai bengkak-bengkak. Dia 7 jam setengah itu ibadah. Kalau spiritual Nabi rendah, gak mungkin sanggup melakukan itu. Nah, itu baru sunnah. Contohlah. Kalau masih jauh, berarti gak benar cara kita memahami agama. Nah, itu dari sisi. Maka Islam ini sempurnanya, baik zahir maupun batin. Amalan jasmani maupun amalan rohani, spiritualnya. Dan ihsan ini mengajarkan kita ilmu spiritual. Memandang Allah. Bagaimana cara kita memandang Allah? Memandang Allah itu dengan mata hati. Dengan mata hati, mata ruh.
fuad, bertingkat. Sampai kita masuk kebuka mata hati. Awalnya dengan rasa di kolbu, rasa, kemudian masuk ke dalaman rasa, cinta rindu, habis masuk ke rindu, baru kebuka mata hati. Baru kita menyaksikan nur jatnya, atau wilayah jat. Nah, ini yang ulama berbeda pendapat tadi. Nabi Muhammad melihat jatnya. Dan kita belum sampai ke sana bahasnya, bertahap. Ini hanya pengantar saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau tanya? Masih ada waktunya dikit lagi. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada berarti dia nggak paham semua nih ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ihsan ini adalah, saya jelaskan lagi, adalah ilmu spiritual Islam. Ilmu spiritual itu sama dengan sunnah batin. Yang dipelajari dalam ilmu spiritual bagaimana sholat kita khusyuk, kita kenal Allah dengan serinci-rincinya, baik yang jahil maupun batin. Dan dengan kenal Allah, kenal diri itu, nanti ibadah kita menjadi khusyuk semua. Dan kalbu kita berisi rasa cinta dan rindu kepada Allah. Adapun di luar itu hanya aksesoris saja. Spiritual Islam itu munculnya rasa cinta dan rindu. Dan bisa mengenal Allah dan menyaksikannya. Baik, saya kira itu saja kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita tutup dengan doa majelis kifarat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.